Mobil ini makin tua, harganya makin nggak masuk akal. Ya, balik lagi di channel Isaka Auto. Kali ini saya yang review mobil ini secara keseluruhan, sekalian experience owningnya. Ini adalah Land Cruiser J80, kodenya aslinya J80 ya, bukan VX80. Karena banyak bilang ini VX80, ya udah kita sebut VX80. Kebetulan ini tipe VXR tahun 97 dan udah facelift. Karena Land Cruiser versi 80, kalau facelift itu lampu jauh dan lampu dekatnya menyatu sekarang. Menyatu jadi sini. Kalau yang versi sebelum facelift kan dia lampunya kota ya, atau yang VX itu lampunya kota. Ini yang VXR udah menyatu. Kemudian desain grillnya seperti ini. Dia tuh tipis di bawah, lebih tebal ke atas, jadi kayak ada kekarnya gitu ya. Dan lampu ratingnya terpisah di sini. Ini lampu kota, desainnya timeless banget, keren sih. Dan kekar banget, mobil ini tinggi dengan kondisi standar seperti ini tinggi. Ini kebetulan saya tidak modifikasi apa-apa. Skoknya masih orisinil, pirnya orisinil. Namun ini di sini mungkin kalian kelihatan ya, ada pir putih warna kuning itu karena saya sudah modifikasi pir setirnya. Saya ganti pakai touchdock karena dia itu modenya RCT, jadi bisa center ke tengah, tapi kalau habis menikung. Kalau versi orisinilnya enggak ke tengah dia kalau kiri terus, kanan terus. Ya itu aja sih variasinya. Kemudian bumpernya, ya ini kan mobil desainnya aslinya tahun 80-an, namun baru keluar di awal-awal 90. Jadi dia belum ada kayak peredam kayak crash bar gitu ya. Hasil dia bumpernya masih dari besi. Ini plastik cuma covernya aja, dan ini bolong-bolong gitu aja buat hiasan. Kalau versi VX Limited di sini ada semprotan buat nyuci headlamp washer ya. Semprotan. Ini ngikuti dari versi Land Cruiser 60, dia lampu sennya terpisah. Saya suka sih desain seperti ini, jarang ya. Biasanya kan lampu sen di tahun 90 itu ditaruh di bumper, ini masih di bawahnya headlamp. Dan ground clearance mobil ini saya nggak mau ngukur karena pasti di atasnya Fortuner maupun Pajero. Ini ada unik lagi tahun 90-an ya. Di setelah kap mesin ini biasanya ini ada plastik dan kacanya masuk ke dalam bodi. Dia enggak, kacanya timbul di luar bodi, karetnya juga di luar, dikelilingi chrome, dan ini sewarna bodi mirip dengan kijang kapsul ya. Ini mirip dengan kijang kapsul ininya. Kalau boleh jujur ini wipernya kecil karena kacanya ini enggak gede ya, ini cukup kecil. Jadi dia bersihnya enggak terlalu baik, cuma cukup bisa dilihat di jalan lah. Kemudian, ini yang saya herankan, ada beberapa tipe VXR itu dia dapat spion tanduk orisinil, ini orisinilnya. Ada juga yang nggak dapat, karena memang di zaman itu Land Cruiser ini ada yang masuk secara importir umum dan ada yang ATPM. Kalau ini kebetulan fakturnya ini ATPM, impor dari Jepang langsung. Kap mesinnya ada gelombang, tengahnya ada punuknya ini hingga ke belakang. Ya itu aja sih, desain ini memang mobil ini SUV icon ya, bener-bener jadi kanvasnya mobil-mobil SUV di masa kini. Di Amerika sana harganya udah nggak masuk akal, di sini pun harganya juga ikut naik. Mari kita lanjut ke bagian samping. Ya, kita masuk bagian samping dari Land Cruiser 80 ini. Ini kebetulan tipe VXR. Nah, dari samping kita lihat ya, ini ada over fender yang menyatu dari bumper depan hingga ke pelindung lumpur. Begitu pula bagian belakangnya ya. Dari depan sini bagian belakang, pintu belakang tepatnya, menyambung hingga ke bagian covernya lumpur ini, dan ada Land Cruiser di sini uniknya. Kemudian juga untuk tipe VXR, VX maupun di VX Limited dapat ini side body molding yang panjang ya, dari sini hingga ke bagian belakang bodi mobil, sangat panjang. Dan untuk tipe VXR dan VX Limited dia dapat ini, ada krom-kromannya dan tertulis tipenya VX Limited atau VXR. Kalau VX biasa tidak ada tertulis VX di sini, tapi dapat tulisan 4-wheel drive aja. Kemudian kita ke bagian depan, ini rodanya. Dia velg ori ini, kebetulan velg ori, ring 16 dengan ban 275/70. Ini juga ban sesuai standarnya ya, standarnya Land Cruiser. Untungnya di Land Cruiser ini PCD-nya PCD 6. Jadi kalian kalau ingin ganti velg variasian ya, bisa pakai kepunyaannya Fortuner, Pajero maupun Land Cruiser yang VX 300 yang baru pun juga baut 6. Jadi banyak pilihannya.
karena PCD-nya sama 6x139 kalau nggak salah. Kemudian di ini ada tengah ini ada tonjolan ini namanya free lock. Ini kebetulan dari Aisin yang fungsinya adalah untuk mengunci roda depan ketika menggunakan mode off-road ya, 4x4-nya. Ini hanya ada di tipe VX dan tipe VXR. Kalau nggak salah tipe yang Barno juga ada, karena kalau yang VX Limited dia udah full floating ya, alias sudah full time 4WD. Ini belum. Kemudian remnya depan udah cakram berventilasi dengan piston remnya yang cukup besar. Kemudian kita ke belakang. Ini ada footstep karena mobil ini cukup tinggi sekali. Kalau nggak ada footstep ini, ya ini bagian pintunya sangat menyusahkan. Ini ada disc chrome ya, bagian atas maupun bagian bawah hingga ke belakang. Dan karena ini mobil tahun 90-an ya, dia belum ada sisi karet di sini untuk aksesori bodinya, dia menyatu di sini, ketutup sini. Jadi cukup manis sebenarnya kalau dilihat dari atas. Akhirnya ini fungsinya untuk naruh roof rack juga. Namun ini juga salah satu kelemahan dari Land Cruiser, ini suka buka ya ininya, minta di silikon lagi ini biar rapat, dan karet-karetnya ini mulai getas ya, kayak ini. Nah ini minta di silikon ulang karena ya umur memang dan cuaca ya. Dan terus ini kita di tipe VX, VXR maupun yang bandol kita dapat pintu yang bisa digeser karena ada baris ketiganya. Namun ini juga salah satu kekurangan dari Land Cruiser karena ini kan kijang tepak ya, kijang grey extra dan lain-lain. Dia itu airnya bisa nampung di dalam sini, jadi bisa karetan di dalamnya. Jadi kalian harus perhatikan karet atau tidak ketika kalian meminang Land Cruiser ini. Beberapa owner juga diganti dengan kaca mati ya, seperti tipe VX Limited. Dia itu lebih rapi memang, tapi tergantung ownernya ya, kan kadang ingin mempertahankan keasliannya atau diganti yang versi kaca mati. Dan ini ada kisi-kisi yang beneran bolong. Kemudian untuk rem belakangnya dia tromol ini, jadi kalau boleh jujur remnya juga kurang oke ya, karena dia juga belum ABS. Pakemnya juga agak Senin Kamis sih mobil ini, jadi cukup hati-hati membawanya. Oh ya, satu lagi ini spionnya ini, kalau tipe VX Limited dia udah auto retract ya. VX ini ada yang auto retract, ada yang belum. Jadi saya kurang tahu. Kalau ini punya saya ini retractnya ini ada beneran, tapi kayaknya masih variasian deh dari pemilik sebelumnya. Dan di sini kalau tanda aslinya tuh di sini ada tulisan Toyota Murakami Japan. Karena ada beberapa owner ini diganti dengan punyanya versi kijang kapsul. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari LC ini. Ya, kita masuk bagian belakang dari Land Cruiser 80 ini. Yang pertama ada emblem VXR, versi Matic ya, VXR. VX Limited juga ada Matic, ada manual, tapi VXR Matic semua. Terus kemudian karena VXR dia tulisannya 4WD. Kalau tipe VX Limited tulisannya full time 4WD karena penggerak 4 rodanya aktif terus. Salah satu keunikan dari Land Cruiser ini ada tulisan Toyota. Ini ada lambang Toyota, dan ini ada lagi tulisan Toyota. Bener-bener Toyota all out ya di mobil ini. Ada 3 emblem yang menunjukkan bahwa ini the real Toyota. Ada tulisan Land Cruiser, jadi ciri khasnya dari versi 80 hingga saat ini yang ditaruh di tengah. Dan versi Land Cruiser ini, Land Cruiser pertama, yang bagasinya ini split ya, atas bawah. Tapi kalau versi yang bandor, dia bandor karena bukanya kupu-kupu. Terus ada juga versi konde di tipe VX Limited, dia itu kondenya gini, tapi tetap bukanya seperti ini. Persis seperti ini, kayak hatchback gini. Yang konde itu biasanya tipe VX Limited yang 5 seat ya, 5 penumpang. Kemudian di sini ada lubang ini buat buka ban serep, dan ban serepnya ada di bawah sini dengan velg yang seukuran sama dengan velg aslinya di samping-sampingnya. Ini tambahan ya, bisa kalian tambah sendiri. Aslinya nggak dapat sih ini. Kalau punyanya Ori Toyota juga ada. Ini bukan punyanya Ori Toyota, tapi ya pemanis saja biar orang nggak berani nabrak mobil saya. Kita dapat wiper yang konvensional gini, kacanya juga masih karet luar tapi dikelilingi chrome, dan dapat semprotan ya, wiper washer ya. Ada lampu trip brake-nya di sini, high mount stop lamp-nya, dan ini udah LED loh, panjang dari sini sampai sini, dan ada tulisannya Toyota Koito di sini, tandanya ori. Dan ini juga ada tulisannya Toyota Koito karena kita kalau meminang Land Cruiser tuh bener-bener yang harus diperhatikan adalah keoriannya ya. Kalau ori dia pasti ya harganya bisa up lah, karena KB-nya juga banyak. Ada defogger belakang, dan ini masih fungsi ya, karena beberapa kalau mobil udah tahun 90-an tuh biasanya sama orang-orangnya dilepas sama pihak si kaca filmnya, udah kelet sama kaca filmnya.
Untuk buka bagasi belakang, dia bisa melalui door lock biasa ya, tapi tombolnya tetap di sini, seperti ya mobil kekinian. Dan misalnya ini mobil lagi terkunci, kalian mau buka bagasinya itu bisa kuncinya di sini, masukkan aja. Nah, ini jangan sampai hilang ya, ini mahal ini kalau ganti, ini juga mahal. Kalau pecah ini beli barunya orinya mahal, 2 juta lebih sekarang udah harganya. Ya itu sih yang bisa saya jelasin tentang Land Cruiser. Ini juga, oh ya, ini juga bahannya plat besi loh, jadi memang dibuat untuk bisa masang towing bar ya untuk derek mobil di belakangnya. Ya itu aja yang bisa saya sebutkan tentang bagian belakang Land Cruiser J80 ini. Mari kita lihat bagasinya. Untuk cara buka bagasinya cukup ini ada tuas, tarik ke atas. Ya ada hidrolisnya ya, jadi udah mempermudah ya. Dan ini tekan tarik aja sih, bukan tekan tarik, turun ke bawah. Nah, ini fungsinya biar bisa kita duduk kayak piknik gitu ya. Nah, ada batas berat tentunya, katanya ya, saya belum tahu pastinya. Ini bisa sampai 300 kg. Ya, ini dia bagasi dari Land Cruiser VX80. Ini karena tipe VXL maupun VX, dia baris ketiganya hadap ke depan. Kalau versi Bandor dia hadap ke depan. Kalau tipe VX Limited malah nggak ada kursi belakangnya. Dan tipe VXR dia udah dapat AC, harusnya ini namanya double blower ya, karena posisi blowernya di bagian antara baris kedua dan ketiga, jadi bisa blower 3 dan blower 2. Dan kisi AC-nya ya mirip banget dengan versi Toyota Fortuner maupun Innova, kisi-kisi AC-nya itu. Dan uniknya di baris ketiga ini dia ada speaker, ini cuma satu, udah hanya satu tuh speakernya. Ini bukan bass ya, bukan subwoofer. Ini hanya speaker normalnya. Aslinya speaker biasa. Dan mobil ini ada covernya ini ya, besi gini. Ciri khas mobil mahal ya. Ada besi-besinya buat barang Anda itu buat geser-geser. Namun buat saya percuma karena ini pintunya kan model gini ya, flip gini ya, 2 sisi gini. Ini juga ada uniknya, ada handle dan ada buat buka pintu. Padahal kan kursinya hadap ke depan ya. Iya, kalau Bandor aja pintunya hadap ke depan kan harus dipakai ya. Bandon aja juga pintunya nggak seperti ini, dia kupu-kupu jenisnya. Itu sih salah satu keunikannya. Dan bagasinya ini cukup besar sebenarnya, lebar. Kalau mau lipat kursi juga gampang, tinggal begini aja. Caranya sama persis seperti ngelipat kursi di Toyota Innova maupun Fortuner. Tarik, ya berat sekali. Ya ini berat sekali, naikkan terus ini dikaitkan ke handle tangan seperti Fortuner dan Innova lama ya. Seperti ini caranya sama persis. Cuman di Fortuner dan Innova ininya kan kita tutupnya pakai tangan, sedangkan ini ada besinya jadi dia ngelipat sendiri. Itu saja sih kelebihan dari Land Cruiser ini. Memang sama-sama produk Toyota ya, jadi ada beberapa hal yang mirip-mirip. Dan di sini juga ada tempatnya. Ini ada speaker, ini variasi aja, saya tambah sendiri biar stereo suaranya dia yang duduk belakang. Ya itu aja sih yang bisa saya jelaskan mengenai bagasi dari Land Cruiser VX80 ini. Ya kita masuk di bagian mesin Land Cruiser J80 ya, atau VX80. Dan ini adalah bagian keunggulan dari Land Cruiser ini. Dia adalah kodenya 1HDT, ini versi dieselnya ya, 1HDT. T artinya turbo, karena ini versinya turbo. Kalau kita beli yang versi Bandor dia bukan turbo dan itu wajar. Ini 1HDT turbo diesel, direct injection tentunya, dan dia udah teknologi SOHC ya, karena di mesin sebelumnya dia masih OHV, ini udah SOHC. Horsepowernya sekitar 160-an, Newtonnya sekitar 350-an, dan cc-nya ini 4200. Ya, cc-nya besar sekali. Mesin ini adalah mesin yang sangat dicari oleh para pecinta off-road maupun pecinta ya mobil-mobil tua yang ingin ganti shock engine, karena mesin ini terkenal badak, reliable banget, powerful dan cukup irit. Meskipun cc-nya gede cukup irit mobil ini. Seperti yang kalian lihat, karena mobil ini masih tahun 90-an, jadi tidak ada cover sama sekali di firewall-nya. Ini langsung langsung ke body ya. Namun karena ini line up termahalnya Toyota, otomatis ya catnya sewarna dengan body seluruhannya. Ini sebenarnya kita dapat peredam aslinya dari Toyota, tapi saya buka karena busanya itu turun. Nah itu salah satu juga PR, kalau busanya udah turun, kena exhaust, bisa terbakar. Ya kesalahan saya ya diganti aja, karena saya waktu dapat mobil ini, dia masih pakai orinya. Dan biasanya itu bisa meningkatkan harga jual mobil ini. Karena nggak ada firewall peredam sama sekali, jadi seperti yang kalian lihat ini ada biru-biru ini sebenarnya lubang-lubang yang saya tutupi. Saya berusaha untuk membuat mobil ini lebih kedap, tetap saja karena mesin jadul ya, suaranya meraung ke dalam kabin. Kelemahannya itu sih, kelemahannya dari mesin ini. Udah ada power steering, dan ini pakai steering rumah steering ya, kayak
kayak Daihatsu Tough atau Jimny lama, jadi dia setirnya belum independen, skoknya itu masih gardan depan, gardan belakang karena mobil off-road ya. Tapi justru itulah dia lebih reliable daripada VX100 maupun yang udah IFS, Independent Front Suspension. Namun handlingnya cukup buruk kalau perlu saya katakan, dia kurang oke handlingnya ya, dan membahayakan, bisa guling kalau kalian nyetirnya nggak hati-hati. Di sini yang harus kalian perhatikan, pertama mobil ini kalau udah umur tua otomatis rata-rata di Indonesia mesin ini udah hampir yang Land Cruiser yang saya temui itu udah pernah turun mesin memang, karena memang di awal-awal kelahirannya mesin ini dia punya cacat di bagian bawahnya piston situ, apa namanya, boots apa itu namanya itu. Nah itu di versi facelift itu dia sama Toyota udah diganti, namun karena usia juga banyak yang udah turun mesin, diubah lebih reliable. Dan kan sekarang biosolar ya, itu dia ada kelapa sawitnya, mesin ini kurang cocok sebenarnya, akhirnya banyak dimodifikasi juga di bagian pos pumpnya. Ini pos pumpnya juga saya udah setelan ini biar lebih aman mengkonsumsi biosolar, karena mobil ini kalau diisi setannya tinggi seperti Pertamina Deck, dia pembakarannya lebih baik, alhasil karena pembakarannya lebih baik, apinya lebih besar, bisa menjebolkan crankshaftnya. Itu deh, ada teman itu kejadian seperti itu. Jadi memang mobil ini dikhususkan untuk minum solar dengan setannya rendah, namun karena sulfurnya tinggi kita modifikasi di pos pumpnya. Dan ini perawatannya kalian sebenarnya seperti yang saya katakan reliable ya, dan perawatannya juga mudah. Pertama, filter solarnya kita ganti setiap 5.000 atau 10.000 kilo, ini kita ganti setiap 10.000 km karena kita konsumsinya biosolar, banyak sulfurnya. Kebetulan juga ini saya pakainya filter solar dari Toyota Dyna, dan oke aja kok, aman. Harganya juga murah, sekitar 100 ribuan. Kemudian olinya, konsumsinya ya hampir 9 literan kalau nggak salah, saya lupa sih berapa liter, pokoknya banyak. Itu kalian yang ngikuti aja oli standarnya oli diesel itu gimana. Filter olinya yang cukup mahal, 250 ribuan kemarin saya beli itu, karena memang ukurannya gede banget ya, made in Japan tentunya. Ya itu aja sih yang harus kalian perhatikan jika meminang mobil ini. Dan kalian cek ya ini apa namanya, ngopus apa enggaknya, karena kalau udah waktunya turun mesin, mohon maaf, perawatannya kalau turun mesin tuh biayanya cukup mahal. Pertama, spare partnya yang mahal, yang kedua jasanya mahal. Untuk turun head mobil ini diperlukan dongkrak kren mesin yang gede itu, karena mobil ini masih menggunakan bahan iron cast untuk blok maupun headnya, jadi beratnya luar biasa. Dan juga dilihat radiatornya ya, karena mesin besar dia butuh pendinginannya oke. Ada yang pakai radiator orinya seperti saya ini, saya ganti orinya. Ada juga yang radiatornya ganti Koyorat yang harganya 5 jutaan, itu lebih awet sih. Saya rekomen Koyorat itu daripada orinya, karena kalau jebol bisa dilas kalau versi Koyorat. Kalau ini jebol ya ganti. Satu lagi sebenarnya, kalian lihat ini timing belt ya. Toyota diesel jadul itu rata-rata pakai timing belt ya. Jangan kelewatan dari 50.000 langsung ganti, kalau enggak jebol mesin kalian. Itu sih yang bisa saya jelaskan mengenai mesin ini dan kelemahannya seperti itu. Untuk VX Limited memang dia pakai 2 aki ya, ini 1 aki aja. Dan kalau kalian mau pasang winch juga perlu modifikasi 2 aki, tapi udah ada tempatnya, tinggal pasang aja bracketnya. Mari kita lanjut ke bagian interior. Ya, kita masuk ke bagian interior dari Land Cruiser 80 VXR facelift. Pertama, kalau tipe facelift ya, dia tuh ininya lebih kecil. Karena kalau versi yang non facelift itu, yang sebelum facelift, dia ini dari kiri ke kanannya hingga ke tengah sini ya. Gelembungnya ini. Karena memang Land Cruiser ini desain dashboardnya lebih ke driver oriented ya, mirip-mirip Toyota Supra nih. Nah, kemudian di sini kita dapat jam digital, AC-nya yang unik ini kanan kiri beda, ini langsung taruh tengah. Dan terus di bawah sini kalau yang versi VX manual dia dapat cup holder yang bisa ditarik di sini. Kalau VXR enggak, ini buat apa ini, nggak tahu buat apa. Dan kalau tipe VXR dia dapat double airbag kanan kiri, dan di setir di pengemudi dia kulit. Kemudian ini ada tombol-tombol banyak, desainnya mengingatkan kita kepada Toyota Crown. Nggak sama sih, tapi mirip banget. Ini ada tombol up and down itu, anten di depan, karena kalau kita masuk ke off-road ya, apalagi ke hutan gitu, kita perlu menurunkan antenanya biar nggak putus. Ini ada lampu defogger belakang, di sini ada tulisan H4, yakni tipe ini untuk mengaktifkan full wheel drive tapi yang versi jalan tanah. Jadi jika kalian misalnya nih jalan licin, aktifkan H4-nya ini. Tentu saja transmisi harus ponder on, mode di netral ya, jangan di P.
Kemudian di sini ada hazard dan AC-nya ini tombol-tombol seperti Toyota Crown, cuma dia belum derajat suhu karena yang derajat suhu hanya versi luar. Di versi sini belum. Different zone-nya ada 4 dan AC-nya ini lengkap ya, pengaturannya bisa kaca, bisa kaki. Kemudian di sini ini untuk open close air-nya. Ini tombol kompresor, AC-nya juga tombol high and low. Ada derajat suhu, ada heaternya juga. Dan ini kalau orinya dapat head unit Panasonic ya, dual din ya. Dan kalau kalian masih menemukan Land Cruiser jenis ini yang masih pakai head unit orinya, harganya rata-rata udah di atas 600 juta. Sebelumnya saya dapat itu double din tapi biasa, ini ganti yang Android Auto. Kemudian ada asbak, soket 12 volt. Di sini sebenarnya ada satu dummy tombol, saya buka buat USB. Dan ini ada tombol AC belakang buat menyalakan tubuh belakang, dan ini ada subtank. Ya, mobil ini dilengkapi dengan double tangki cadangan. Di sini di atas ya, ini hanya ada di Land Cruiser VXR dan VX Limited. Kita dapat indikator sub fuel. Ini adalah ukuran tangki cadangannya, dan ini adalah altimeter yang berfungsi untuk mengukur ketinggian mobil. Misalnya kita naik gunung sekarang di berapa NPPL, di sini ada ukurannya, dan ini masih fungsi ya. Kemarin saya coba ke Tawamangu 1600 NPPL, dia menunjukkan angka 1600. Kemudian di sini ada dummy tombol, ini sebenarnya tombol sunroof kalau versi luar, dan ini lampu baca. Dan ini saya suka ini plafonnya, dia memang kalau di Avanza generasi pertama apalagi jang kapsul dia ini vinyl ya. Kalau ini enggak, ini fabric, mirip kayak di Toyota Crown, jadi kayak versi mahalnya dari Toyota gitu deh. Di sini semua standar, ada power window, power door lock, auto down ya, belum auto up kalau orisinilnya. Ini tak ganti yang versi KW-nya malah bisa auto up, dan wiper udah intermittent. Oh ya, joknya ini elektrik ya. Untuk yang driver bisa ada lampu support-nya. Dan kalau tipe VXR tuh orinya dapat jok kulit, tapi ini udah backlitan, bukan original aslinya, karena aslinya tuh jujur aja jok kulit orisinilnya Land Cruiser tuh nggak awet. Dan kalau speaker aslinya Land Cruiser tuh di sini seperti Toyota Corolla, kayak Toyota Supra juga di sini, belum di pintu harusnya belum ada speakernya, ini variasi aja nih. Dan karena mobil 90-an semuanya udah soft touch ya, ini karet rubber ini aja yang atas. Dan ini tuas 4-wheel drive-nya ada high sama low. Ini ya, ini ECT mode-nya dari Toyota, ada power mode dan second. Ini artinya startnya dari gear 2 untuk mendapatkan traksi lebih baik ketika off-road ya. Transmisinya 4 percepatan, tuasnya mirip banget dengan kijang kapsul ini, dan ada mode overdrive-nya juga di sini. Untuk tempat penyimpanannya sebenarnya nih di kiri kanan itu ada door pocket, tapi karena saya tambahkan dengan variasi speaker jadi nggak hilang, tinggal di sini aja. Ini soft close ya aslinya, cuma ininya tuasnya hilang satu karena di bengkel AC-nya kurang tanggung jawab. Dia tidak mengembalikan ininya, cantolannya itu. Kemudian bisa dikunci juga di tengah. Nah, untuk tipe VXR ini kita dapat cool box, ada cool dan ice mode, karena memang bisa bikin es batu di dalam. Kalian kalau cari VXR, cari yang ini ya, cari yang ininya lengkap, perlengkapannya. Karena kalau orinya tuh ada kayak tempatnya buat es, modelnya kayak es box kayak di kulkas freezer itu dapat satu di sini, dan cover putihnya tuh menutupi semua bagian plastik di dalam kulkasnya. Kalau masalah rusak apa enggaknya sih nggak masalah. Kenapa? Karena dia kulkasnya ini seperti sistem AC blower depan, dia pakai ekspansi biasa, jadi tidak ada pakai kayak solenoid dan lain-lain. Beda dengan VX100 yang sudah pakai mode solenoid, yang itu kalau rusak jatuhnya lebih mahal daripada perbaikan blower AC-nya. Itu sih salah satu keunikan dari Land Cruiser ini, memang masih sangat mini penyimpanannya. Cup holder cuma ada satu sini dan ada dua di sini yang harus berbagi dengan baris kedua. Mari kita lanjut ke bagian belakang. Ya, kita masuk di baris kedua dari Toyota Land Cruiser 80 ini. Kesan pertama ya plain ya, datar ya, cuma benar-benar headroom ini luar biasa gede. Lihat depan juga kita bisa ngeliat segala arah karena posisinya lebih tinggi daripada di baris pertama. Ini kelemahannya nggak bisa dimaju mundurin ya, jadi fix gini aja, cuma sandarannya bisa disandarin lebih ya. Bisa disesuaikan lah.
Kemudian ini sabuk pengaman masih ada tonjolannya kayak bangku di depan, dan tiap pintu ini ada asbaknya ya, karena tahun 90-an tuh terkenal mobil dengan banyak asbak, terutama mobil para pejabat. Di sini pintunya soft touch semua, ininya kulit, ini juga sandaran tangannya kulit, ada bumbunya. Ini harusnya nggak dapat speaker, cuma ini variasi aja dipasangin speaker biar suaranya lebih enak. Dan tinggi saya 190 cm ya, jadi kaki ini agak gantung sebenarnya, bisa masuk sih ke baris pertama, cuma lepas sandal lepas sepatu dulu biar jadi kalau naik mobil ini ya kita kalau tingginya seperti saya ya lepas alas kaki biar kaki bisa masuk ke baris pertama. Dan ini ada tempat penyimpanan di balik jok, ini masih bentuk karet ya, tentu tali gini ya, jadi nggak banyak barang yang bisa dimasukkan. Dan ini kabarnya kita harus berbagi dengan baris pertama karena nggak ada kap throttle sama sekali. Ini ada sandaran tangan kanan kiri kayak pejabat ya, ada kanan kiri ini loh, dua sisi, pejabat 2 orang, benar-benar individual. Kemudian ininya yang duduk tengah ini dapat sabuk yang 2 titik tapi nggak dapat headrest, namun lebar sekali nih mobil. Kalau tingginya seperti teman saya yang biasa review RT itu bisa 4 orang di sini. Nah, kemudian untuk pendinginannya di sini ada double blower ya, tipe VX maupun VXR. Ini posisinya di belakang kepala blower anginnya tuh, jadi kayak Isuzu Panther ya, kayak Isuzu Panther ini dia hasilnya cuma double blower tapi bolongnya dibuat 2. Kisi AC-nya ya mirip banget dengan Innova maupun Fortuner desainnya. Nggak tahu saya sama apa enggak, tapi ini mirip banget. Dan di sini juga ada kontrol AC, dan ini hebatnya dia bisa mengatur suhu yang berbeda dengan yang depan meskipun belum tercatat suhu ya. Di sini ada off-nya loh, bisa dimatikan kompresornya kalau kedinginan. Ada fan controlnya juga, ini juga ada master controlnya yang bisa diatur juga dari depan. Dan ini anehnya pipa double blowernya ini expose banget keluar gini ya, nggak di dalamnya kabin, bening gini. Jadi kalau misalnya nyala nih AC-nya, dia ngembun ini, sampai kacanya ngembun kalau dia bocor. Kurang rapi sih, tapi memang itulah salah satu keunikan Land Cruiser, dan itu juga kenapa orang suka Land Cruiser. Ya enggak, juga aku hanya bercanda aja. Kemudian kita ke baris ketiga ya, dan cara ngelipatnya ini seperti ini. Tutup sambal, pertama dilipat ke depan, kedua di sini ada tuas. Mana tuasnya? Nah, di sini ke depan, masuk deh ke baris ketiga. Ada footstepnya nih di sini, di baliknya kursi ini ada footstep buat naik ke baris 3. Kalau ke baris 3 langsung aja ya, kita masuk ke baris ketiga. Ya, kita udah masuk di baris ketiga dari Land Cruiser ini. Kalau boleh jujur, aksesnya cukup mudah loh. Ada footstepnya soalnya di sana. Dan posisinya ya kurang proper ya untuk orang dewasa saja, tapi surprisingly ini nggak sesempit yang kalian kira loh. Bahkan dibanding Fortuner pun lebih gede ini. Meskipun dia kaki nggak bisa masuk ke baris pertama ya, tapi ini kaki kalian bisa gila, kalian bisa gerak-gerak ini tuh masih bisa. Dengan posisi kedua, kan baris keduanya nggak bisa maju mundurin, jadi pasti masuk kalian deh, meskipun tingginya 180 cm seperti saya. Dan sandarannya ini fleksibel, bisa dimaju mundurin ya sandarannya ya. Emang kalau gini kan harus pakai headrest ya, biar kepala nggak dangak ke kaca. Cukup manusiawi sebenarnya duduk di sini, surprisingly. Dan untuk jarak dekat dengan tinggi 180 cm seperti saya, kaki dilipat aja gini biar nyaman, dapat nyaman. Dan karena ini pintu kacanya geser, bisa dibuka. Nah, kan bisa dibuka kanan kiri, cuma ini nggak pernah dibuka jadi keras bukanya. Ngapain juga dibuka, ada AC-nya kan. Dan di sini ada lampu, bisa nyala. Ada pegangan tangannya juga lengkap. Yang nggak ada sabuk pengamannya, nggak ada. Dan ini ya, karena lebar ini, kalau boleh jujur ini bertiga cukup nih, serius. Ini saya duduk loh, masih ada ini buat satu orang tengah ini bisa nih. Lebar banget ini mobil. Ya, sesi interior udah kita jelasin semua. Kita langsung test drive mobil super gede ini. Test drive Land Cruiser VXR 80 tahun 97 Matic. Ya, ini sekalian pengalaman pribadi ya, rasa pemilikannya. Pertama, rasa mengemudinya ya, mobil ini itu campuran. Kayak rasa sedannya itu dapat, rasa truknya juga dapat. Dia ini steernya udah tilt ya, belum teleskopik, tapi udah deket banget dengan pengemudi, jadi enak, mudah diraih. Tinggi saya yang 180 cm juga, dengan kursinya elektrik ini yang semuanya bisa, bahkan lembah supportnya juga elektrik 2 arah, yang 2 arahnya manual. Ini sangat nyaman kursinya, ini fleksibel banget, kalian mau tinggi mau
mohon maaf nggak setinggi saya bisa nyaman di mobil ini. Dan karena ya seperti saya katakan tadi semi jeep ya, semi truk ya, jadi commanding banget, tinggi banget rasanya, bahkan rasa mengemudinya ini lebih commanding dibanding Fortuner maupun Pajero. Tinggi banget, semua kap mesin dari ujung depan hingga ujung sini kelihatan semua, bahkan wiper tuang tangkainya full kelihatan semua. Bener-bener apa ya, kayak G-Class-nya Mercy itu juga kayak gini feelnya, tinggi gini, cuman ini lebih lebar gitu. Namun terus saya tadi katakan semi sedan juga ya, karena ini posisi kaki kita tuh selonjor ke depan, jadi nyaman untuk perjalanan jauh. Kaki ini nggak capek, posisinya bisa nyantai, bisa buat tegak juga enak, kaki relax ke depan, jadi memang posisi mudinya enak mobil ini. Ya memang rasa berkendaranya memang mobil ini tuh ya rasa kayak nyetir kapal ya, kita agak tajam gini, kayak ada kapalnya goyang gini gitu ya. Memang karena mobil leather frame yang tinggi dan skoknya ini empuk, nyaman, jadi pasti limbung pastinya. Namun karena mobil ini lebar banget, jadi meskipun limbung parah gitu, rasa kayak ingin terbal itu nggak ada mobil ini. Jadi masih rasanya masih nempel gitu ke jalan. Ya tapi sangat tidak disarankan untuk menikung sangat tajam dengan mobil ini dengan kecepatan tinggi. Kemudian ini mesinnya ya 4200 cc turbo tanpa intercooler, ini susu ya. Suaranya cuma 160, kita pakai ini rasa cruisingnya nih kayaknya Fortuner VNT rasanya. Dia tuh powernya dapat, ya nggak sehalus mobil diesel zaman sekarang ya. Dia suaranya lebih mirip ke suaranya truk kalau boleh jujur, dan dia belum ada firewall di mesinnya, jadi suaranya cukup meraung ke dalam. Kalau lari 100 gitu ya, dia RPM-nya kan agak tinggi 2200. Itu suara mesinnya tuh lebih keras daripada suara angin di luar. Padahal suara angin dari luar road noise itu cukup kedap mobil ini, meskipun tanpa pemasangan peredam yang saya pasang ini, dia sudah cukup kedap. Ya memang mesinnya tuh suaranya karena diesel jadul ya, cukup keras. Dan tariannya kalau boleh jujur, kalau turbonya udah nyala di RPM 1500 ke atas, cukup nendang tariannya. Nendang banget. Suara turbonya juga nikmat. Enak banget suaranya. Kemudian Matic-nya ini juga memang ya rasa hentakannya tuh kerasa, mau turun gear naik gear itu jeduk itu kerasa, karena memang standarnya Matic jadul, bukan Matic-nya rusak, bukan, memang kayak gitu Matic-nya. Tapi kalau boleh jujur ini Matic-nya cukup agresif loh, cukup kita ya nurut dia tuh. Kita gas dalam, dia tahu kalau kita tuh butuh gear yang lebih rendah, overdrive-nya masih oke. Dan untuk standar sekarang masih oke, gearbox-nya meskipun cuma 4 speed. Emang kurang halus tapi memang ya enak kok, masih agresif Matic-nya. Kemudian beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika meminang VXR Land Cruiser 80 ini, memang pertama kalian harus cek seluruhan ya, barang apa aja yang ori yang terpasang di Land Cruiser ini, karena itu sangat mempengaruhi harga jualnya. Semakin banyak barang yang ori, apalagi orinya standar ting-ting, itu semakin mahal mobil ini. Bahkan saya pernah lihat VXR kayak gini ya Matic bisa nembus angka 1 miliar tuh ada. Yang full rebuild, yang bener-bener rebuildnya tuh orisinil, bener-bener orisinil ya, apapun itu spare partnya. Apalagi yang pertama selain bodinya dilihat, keoriannya, interior juga, karena part-part interiornya cukup mahal. Keoriannya ya terutama ya itu sih, kalau karena VXR tuh rata-rata pemakainya tuh sebagai barang antik, sebagai ya mobil simpanan, sebagai mobil yang weekend. Kalau VX kan ada yang pakai ekspedisi off-road ya, karena memang Matic ini kurang oke kalau buat off-road, lebih enak manual. Jadi kalau cari Matic tuh ya bener-bener kalian cari yang istimewa, karena semakin istimewa Matic itu semakin mahal juga harganya. Kalian dapat harga memang LC tuh kalau Matic ya VXR kayak gini di bawah 600 juta. Biasanya tuh ada beberapa part tuh bukan orisinilnya, atau jarak tempuhnya udah nembus 300.000 km lebih ya, interiornya nggak ori, mungkin ada di bawah 600 juta. Tapi kalau kalian benar-benar yang cari ori standar tinting, pasti di atas 600 juta. Nah kemudian untuk perawatan, terus terang mobil ini sangat cukup murah sebenarnya, nggak murah-murah amat tapi cukup murah, karena mobil ini ya masih konvensional banget ya, masih pakai Bosch pump biasa. Filter solarnya kebetulan saya pakai Toyota Dyna, harganya 120 ribuan. Filter olinya yang cukup mahal, 240 ribu, saya pakai orisinil. Memang
Saya nggak berani, nggak orisinil karena ukurannya besar banget, 1 HD ini mesinnya, filter olinya itu. Dan kalian cukup rutin juga metiknya ini pakai Dextron 2, itu 20.000 kilo ganti saran saya, karena mobilnya udah tua ya, takutnya ada bersih-bersih mulai aus, jadi jangan nunggu waktu lama, langsung diganti aja 20.000 gitu. Sama kalian rutin ganti oli 5.000 kilo, sama ini oli gardan, ya itu aja sih sebenarnya yang harus diperiksa. Dan timing belt ini kalau bisa kalian 50.000 ganti ya, karena masih pakai timing belt seperti mesin 2KD pada Innova Fortuner lama itu masih pakai timing belt. Kalau kalian telat ganti, turun mesinnya mobil ini bisa mencapai 50 juta kalau kalian nggak hati-hati. Kalau bisa cari bengkel rekanan yang ahli Land Cruiser. Kemudian pajaknya, ini pajaknya kalau daerah Jawa Timur itu angkanya di angka 4,6 jutaan, namun kalau kalian wilayah Jakarta di angka 5,2 jutaan. Itu belum progresif ya, memang pajaknya untuk mobil ukuran tahun 97 cukup mahal, tapi ya masih oke deh dibanding VX100. VX100 itu tahun 2000 ya, pajaknya itu di angka 8 jutaan, yang menurut saya kurang worth it. Apalagi mobil ini dengan VX100 ya harganya itu bisa sama. VX100 500-an juga harganya, 500 jutaan juga. Kenapa kok ini lebih diminati pada VX100? Ya karena pertama dia masih post manual, banyak bengkel yang bisa perbaiki, dan biaya rusaknya juga gak banyak post manual itu. Kalau VX100 yang mesinnya 1 HD FTE ya, FTE itu post pumpnya udah pakai elektrik, itu kalau rusak post pumpnya 50 juta biayanya, mahal banget. Yang kedua, dia masih gardan depan, gardan belakang. Jadi otomatis kalau buat off-road lebih kuat ini dibanding VX100 dan lebih tangguh ini dibanding VX100. Memang kelemahannya adalah dia kurang stabil di kecepatan tinggi ya. Karena kalau VX100 dia udah IFS, Independent Frame Suspension seperti Fortuner dan Pajero. Ini belum, masih gardan solid biasa. Tapi karena gardan solid itulah yang dicari orang. Kemudian untuk kaki-kaki kalian tidak perlu meragukan Land Cruiser, pasti kuat. Ini kebetulan saya pakai Skok Ori, itu per bijinya cuma 700 ribuan dari KYB Toyota. Mohon maaf kok KYB, Tokicho Toyota itu 800 ribuan. Tapi ya kalau saran saya sih kalian ganti yang merek Tosdok atau pakai merek Old Man MU, itu 5 jutaan, ada 10 jutaan tergantung keperluan kalian apa. Dan saran saya juga pasang ini ya, Skok setir, biar ini setirnya enak, biar nggak hampa rasanya. Memang berat tapi lebih stabil di jalan raya, di jalan tol terutama lebih stabil, karena mobil ini kan gede ya. Untuk konsumsi bahan bakar dia memang dalam kota cukup iris sebenarnya, 110 111, namun yang boros kalau dipakai lari 100 lebih itu bisa 18 17, nggak tahu kenapa. Tapi kalau lari 80 lari 70 dia bisa nembus 112. Jadi kalau buat kecepatan tinggi itu boros dia. Dan khususnya harus biosolar ya, karena memang teknologi jadul nggak cocok buat isi bahan bakar yang lebih baik dari biosolar. Mungkin itu yang bisa saya jelasin tentang pengalaman memiliki Land Cruiser VXR 80 dan beberapa kelemahan dan kelebihan yang bisa saya jelaskan. Kalau ada informasi yang kurang bisa komentar di bawah, di like ya video ini, dan subscribe ke YouTube kita biar kita semakin semangat untuk membuat video mobil ke depannya. Terima kasih sudah menonton.